pagi, Nak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian masih tetap semangat dan tetap sehat ya, Nak ya. Oke, hari ini kita masuk ke bab baru tentang transformasi, ya, tentang transformasi. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu ingatkan lagi, Nak, syarat untuk memahami atau melanjutkan materi transformasi adalah kalian sudah paham tentang matriks, ya. Itu syaratnya untuk melanjut ke materi ini. Kenapa? Dalam transformasi nanti kalian akan menemukan matriks, ada penjumlahan dan perkalian. Jadi Ibu harap kalian sudah paham konsep dari matriks, bagaimana operasi matriks, terutama penjumlahan dan perkaliannya seperti apa. Karena itu akan kita gunakan dalam transformasi ini, Nak. Jadi Ibu harap kalian sudah paham itu ya, Nak ya. Kalau sudah paham, maka akan lebih enak melanjutkan materi berikutnya. Oke, langsung saja, Nak. Hari ini kita masuk ke transformasi. Mungkin anak-anak ibu sekalian sudah paham atau ada beberapa dari kalian sudah tahu apa itu transformasi. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu, Nak. Transformasi itu memiliki pengertian suatu pemetaan yang memindahkan suatu titik atau suatu gambar ke suatu titik atau ke suatu gambar pada suatu bidang tertentu, ya. Kata kuncinya adalah memindahkan suatu titik atau suatu gambar, memindahkan itu. Nah, dalam transformasi kali ini kita akan menggunakan bidang tertentunya itu adalah bidang kartesius, nah, ya, bidang kartesius. Sehingga sifat-sifat pada bidang kartesius itu berlaku, nah. Sifat-sifatnya seperti apa? Misalkan X itu sumbu horizontal. Nah, kalau kita perhatikan sumbu X, nah, semakin ke kiri itu semakin negatif atau semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan itu bernilai positif. Sedangkan kalau untuk Y ke atas itu bernilai positif dan ke bawah itu bernilai negatif. Itulah salah satu sifat-sifat bidang kartesius ya, Nak ya. Sehingga ketika kita peroleh bentuk umumnya seperti ini, nah, jika diketahui titik A, ya ini titik A, letaknya di X, Y, ditransformasikan atau dipindahkan, itu akan menghasilkan bayangan A aksen itu berada pada titik X aksen, Y aksen. Oke, anak ya? Nah, ini adalah pengertian dasarnya, nak. Baru kita lanjut ke jenis-jenis transformasi. Nah, jenis-jenis transformasi ada 4. Ada translasi, ya, translasi ini bisa disebut sebagai perpindahan. Ada refleksi, ini disebut pencerminan. Ada rotasi, itu adalah perputaran. Ada dilatasi, itu merupakan perkalian atau penskalaan. Oke? Nah, translasi, refleksi, dan rotasi, nah, ketiga ini disebut juga transformasi isometrik, ya. Ketiga transformasi ini, translasi, refleksi, dan rotasi, ini disebut juga transformasi isometri. Apa itu isometri? Isometri itu adalah perpindahan suatu titik atau objek tanpa mengubah bentuk. Artinya ketika dia mengalami perpindahan, bayangannya perpindahan, maksudnya tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi kalau nanti objeknya itu adalah persegi, maka bentuknya juga akan berbentuk persegi dan ukurannya juga sama, nah. Ya. Sedangkan kalau dilatasi itu nanti akan kita bahas lebih dalam, itu akan berubah bentuk, nah. Bukan bentuknya ya, ibaratnya ukurannya yang berbeda, nah. Kalau bentuknya tetap, cuman ukurannya saja yang berbeda. Oke, kita bahas satu-satu ya, nak ya. Kita mulai dari translasi. Nah, translasi yang memindahkan atau perpindahan titik atau benda dengan arah dan jarak tertentu, ya. Jadi kata kuncinya adalah perpindahan. Perpindahan titik atau benda dengan arah dan jarak tertentu. Oke, arah dan jarak tertentu inilah yang nanti yang disebut translasinya atau besar translasinya, atau bisa juga disebut sebagai vektornya, nah. Sehingga diperoleh bentuk umumnya ketika diperoleh titik A itu X, Y ditranslasikan atau berpindah sejauh A, B itu akan menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, ini bentuk umumnya, nah. Nah, bagaimana untuk mengoperasikan ini, nah? Nanti diperoleh bayangannya X aksen dan Y aksen itu diperoleh bayangannya dari hasil
penjumlahan matriks. Nah, penjumlahan dari besar translasinya, besar perpindahannya ditambah dengan posisi awalnya. Jadi A ditambah X itu adalah nilai X aksen dan nilai Y aksen adalah B tambah Y. Ini kan bentuk matriks penjumlahan. Jadi kita jumlahkan itu baris pertama kolom pertama dengan baris pertama kolom pertama. Berarti ini baris kedua dengan kolom pertama dan baris kedua dengan kolom pertama. Nah, disinilah kita menggunakan yang namanya sifat-sifat operasi matriks, yaitu penjumlahan. Nah, ini adalah konsep dasarnya, Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam sebuah contoh soal? Tapi sebelum kita masuk ke contoh soal, salah satu aplikasi translasi yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama adalah perpindahan sebuah mobil. Nah, mula-mula misalnya mobil itu berada di titik 0,0, dia melaju ke arah barat, ya, dia melaju ke arah barat, itulah yang disebut salah satu aplikasi translasi karena dia berpindah, ada arah dan jaraknya. Apalagi contohnya, yang kedua misalnya kita melihat pesawat, kan ada titik mula-mulanya, dia pindahnya ke arah mana? Itu menggunakan konsep vektor juga. Yang terakhir, yang bisa kalian atau yang sering kalian gunakan juga, tapi kalian mungkin ada yang sadar itu adalah konsep translasi seperti ini. Misalnya kalian mau berangkat dari rumah ke sekolah, ya, berangkat dari rumah ke sekolah. Objeknya atau orangnya adalah kalian. Kalian mula-mula berada di rumah. Setelah beberapa menit kalian sudah berada di sekolah. Objeknya sama karena kamu, artinya tidak merubah bentuk kamu. Berarti yang berubah itu adalah perpindahannya, jaraknya saja. Tapi orangnya atau objeknya itu tidak berubah. Itulah konsep translasi. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini ada soal yang pertama ini ketika contohnya ibu ambil titik. Sedangkan yang contoh dua ini ibu ambil adalah bangun datar. Kalau kalian mau lihat contoh soal dalam bentuk garis, itu ada di bukunya, silakan dibuka di bukunya ada kok. Nah, kita mulai dari soal 1, contoh 1. Jika diketahui titik A di 2,3 ditranslasikan dengan matriks translasi T min 3,4, tentukanlah bayangan A atau perpindahan A. Nah, posisi akhirnya A di mana? Nah, diketahui kan mula-mula titik A itu berada di 2,3. Nah, dipindahkan dia sejauh min 3,4. Min 3 ini berarti min 3 ini dipindahkan ke kiri sejauh 3 karena dia negatif ya, ya. Negatif ke kiri sejauh 3. Sedangkan 4 ini dia dipindahkan ke atas sejauh 4 satuan. Kenapa ke atas? Karena ini adalah berkaitan dengan titik Y. Sehingga tinggal kita operasikan aja, Ini kan rumusnya tadi, rumus translasi. X aksen itu sama dengan A ditambah X, ya. Ini X, ini Y, berarti 2,3, tinggal kita letakkan aja. Sedangkan AB ini adalah translasinya, dia dipindahkan sejauh berapa, tinggal kita masukkan min 3, 4. Jadi X aksennya itu adalah min 3 ditambah 2. Min 3 ditambah 2 adalah min 1. Ini salah ya, ya. Ini nanti silakan dirubah, ini min 1. Min 1, Y aksen itu sama dengan 4 ditambah 3. Berarti Y aksennya adalah 7. Berarti perpindahannya atau bayangan titik A itu berada di min 1,7. Ini min 1 ya, ya, harap diganti. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau lihat bagaimana aplikasinya, ini kan secara manual kita mencarinya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan yang namanya aplikasi geometri untuk membuktikan kebenarannya? Boleh, Oke, kita coba ya. Ingat dulu, ini titik mula-mulanya 2,3 ya, ya. Dan ditranslasikan sejauh min 3,4. Kita menggunakan aplikasinya GeoGebra. Nah, sekarang kita sudah berada di aplikasi GeoGebra. Langsung saja, tadi kan diketahui titik mula-mulanya, titik A-nya berada di 2,3, ya kan? 2,3, berarti kita taruh 2,3. Oke, nah dia ditranslasikan sebesar min 3,4. Min 3,4.
nanti kalian nggak Ibu suruh untuk menggunakan aplikasi ini ya nak ya, bukan. Ibu hanya membuktikan saja ke kalian bahwa hasilnya sama menggunakan manual dengan aplikasi. Oke. Nah, langsung kita translasikan saja dari titiknya, dari titik A ditranslasikan sejauh min 3,4. Berarti kita translasikan itu berada di min 1,7. Ini dia nak titiknya. Ini dia, min 1,7. Benar ya? Oke, nak kita lanjut ke contoh 2. Tentukanlah bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik-titik A 2,3, B 8,3 dan C 8,2 jika ditranslasikan oleh vektor translasi sebesar min 5,3. Oke, kalau manual kita bisa menggunakan cara seperti tadi. Karena ini ada 3 titik, berarti ada 3 kali translasi yang harus kita lakukan. Yang pertama di titik A. Titik A mula-mula 2,3. Ketika ditranslasikan sebesar min 5,3, tinggal kita jumlahkan saja. Nah, 2 dikurang 5 hasilnya min 3. 3 ditambah 3 itu hasilnya 6. Titik B, 8 dikurang 5 itu 3. 3 ditambah 3 ini 6. Maaf ya, ini 6. Nanti diganti. Ini 6 bukan 0. Selanjutnya titik C 8,2 itu ditranslasikan sebesar min 5,3. Hasilnya 8 dikurang 5 hasilnya 3. Min 2 ditambah 3 itu hasilnya 1. Nah, sudah diperoleh bayangan titik-titiknya ya nak ya. Coba kita buktikan menggunakan aplikasi. Oke, nah kita coba menggunakan GeoGebra. Nah, kita mulai dari titik A ya nak ya. Titik A berada di 2,3. 2,3 kita bisa menggunakan ini. Karena dia akan membentuk segitiga, kita bisa menggunakan ini. 2,3. Kemudian dia berada di titik B itu 8,3. 8,3 berarti di sini ya nak ya. Titik C itu berada di 8,-2. 8,-2 berarti di sini. Sudah? Nah, kita translasikan itu sejauh min 5,3. Min 5,3. 5,3. Tinggal kita translasikan. Kita translasikan segitiga ini dengan besar translasinya. Maka diperoleh hasil bayangannya itu berada di sini. Nah, benar ya. Tadi titik A bayangannya berada di min 3,6 dan bayangan titik B itu berada di 3,6 dan titik C berada di 3,1. Tadi kan translasinya itu min 5,3 nah ya. Min 5. Min 5 itu adalah X. Min 5 berarti ke arah kiri ya. Kita mulai dari C ini dulu ya nak ya. Kiri. Kirinya itu melangkah sejauh 5 satuan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dan Y-nya itu bergeser sejauh 3 satuan ke atas. Karena nilainya positif ya nak ya. Berarti 3 ke atas. 1, 2, 3. Maka benar nilai C berada di 3,1. Begitu juga nak. Kalau kalian mau membuktikannya secara manual juga untuk titik B itu sama nak. Dia bergeser sejauh min 5, dan 3 ke atas. Bisa ya nak ya? Kalau bisa untuk translasi, maka ini kan untuk bangun datar ya nak ya. Untuk garisnya bisa kalian lihat di buku paketnya. Kemudian kita lanjut lagi ke materi selanjutnya.
Translasi sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke refleksi. Nah, refleksi itu pengertiannya merupakan suatu transformasi yang memindahkan benda dari kedudukan ke kedudukan lain pada bidang yang sama dengan menggunakan sifat cermin. Ya, sifat cermin. Jadi, kalian ibu yakin sudah sering menggunakan cermin ya, nak ya. Sifat cermin seperti apa? Benda nyatanya, nak, jarak benda nyatanya ke cermin akan sama dengan bayangan dari cermin ke bayangan. Ya, sama ya, jaraknya sama, bentuknya sama. Nah, aplikasinya refleksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kalian bercermin. Ketika kalian melihat kaca spion, kaca spion ketika kalian mengendarai sepeda motor. Itu adalah contoh bentuk refleksi. Oke. Nah, kalau refleksi ini agak lebih banyak rumusnya atau bentuk umumnya. Karena apa? Karena itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada beberapa hal yang dijadikan sebagai cerminnya, nak. Yang pertama itu adalah ketika cerminnya itu dianggap atau dijadikan atau berada di titik 0,0 atau titik pusat 0,0. Inilah rumusnya. Ya, ingat saja min 1, 0, 0, min 1. Ini bentuk perkalian nanti, nah. Ya, masuk lagi konsep matriks perkalian di sini. Yang kedua, itu dipengaruhi kalau misalnya cerminnya itu adalah sumbu X. Ini rumusnya. Yang ketiga, itu ketika cerminnya adalah sumbu Y yang menjadi cerminnya. Ini rumusnya. Dan yang keempat, ketika garis Y sama dengan X itu adalah cerminnya. Nah, kalau garis Y sama dengan X, nanti kita akan lihat, garisnya seperti apa. Pokoknya nilai X dan Y itu sama. Seperti 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, itu kan sama karena min 1,1, nanti dia akan membentuk garis. Sedangkan garis Y yang kelima itu adalah, cerminnya adalah garis Y sama dengan min X. Ini nanti kebalikan dari Y sama dengan X ini, garisnya. Nanti akan Ibu perjelas menggunakan geometri atau GeoGebra maksudnya. Kalian pahami saja rumus berada di titik 0,0. Kalian akan paham ke bawahnya. Kalau sumbu X berarti ininya menjadi positif. Kalau sumbu Y ininya menjadi positif. Kalau garis Y sama dengan X, ya udah matriksnya itu 0, 1, 1, 0. Mudah banget untuk menghafal rumusnya. Nah, kita langsung lanjut ke contoh soal. Nah, ini Ibu ambil titik ya, nak ya. Titik, dan kita refleksikan terhadap kelima-lima yang tadi yang menjadi cerminnya. Misalnya tentukan bayangan titik A jika titik A itu berada di 1,4, direfleksikan terhadap A titik 0,0, sumbu B sumbu Y X, C sumbu Y, D garis Y sama dengan X, E garis Y sama dengan min X. Kita mulai dari satu-satu ya, nak ya, terhadap titik 0, 0,0 atau titik pusat. Nah, rumusnya kan ini, nak. Ingat aja tadi min 1 untuk diagonal utamanya. Mula-mula titiknya berada di 1,4, maka kita taruh di sini 1,4. Nah, kan kita mau mencari bayangan titiknya. Tinggal kita kalikan, seperti bagaimana mengalikan matriks. Baris kali kolom. Min 1 kali 1 itu min 1 kali 1, 0 kali 4. 0 kali 1, min 1 kali 4. Min 1 kali 1 itu adalah min 1 ditambah 0. Hasilnya min 1. 0 kali 1 itu 0. Min 1 kali 4 itu hasilnya min 4. Maka nanti bayangannya berada di min 1, min 4 ketika titiknya 0,0 sebagai cerminnya. Ya. Kalau terhadap sumbu X,
itu gunakan aja rumusnya nak, sama. Kita menggunakan perkalian matriks baris kali kolom. 1 kali 1, 1, tambah 0 kali 4 itu 0, berarti hasilnya 1. 0 kali 1 itu 0, min 1 kali 4 itu adalah min 4. Maka bayangannya berada di 1, min 4. Kalau terhadap sumbu Y, gunakan saja nak rumusnya. Nah, hasil perkaliannya nanti ini nak. Bayangannya berada di min 1,4. Kalau garis Y sama dengan X, berarti bayangannya berada di 4,1. Dan ketika garisnya Y sama dengan min X sebagai cermin, maka bayangannya berada di min 4, min 1. Nah, bagaimana gambarnya? Ayo kita menggunakan aplikasi tadi. Ingat, dalam penyelesaian soal, Ibu tidak menyuruh kalian untuk menggunakan GeoGebra. Ibu cuma mau menunjukkan objeknya saja, nak. Mau menunjukkan perpindahannya atau pencerminannya seperti apa. Oke. Tadi berada di titik berapa? 1,4 ya nak ya, titik mula-mula 1,4. 1,4, berarti ini kita hapus dulu bentar. Oke nak, tadi titiknya berada di 1,4 ya. 1,4 berarti di sini. Pertama-tama kita mau mencari hasil pencerminan ketika cerminnya itu adalah titik 0,0 atau titik pusat. Kita taruh titik pusatnya sebagai cermin ya. Berarti ini dia. Nah, titik 0,0 ini sebagai cermin ketika kita refleksikan. Ya, ketika kita refleksikan, maka bayangannya berada di min 1, min 4. Benar nggak, nak? Sama nggak? Sama ya? Coba kita lihat. Sama nggak? Titik bayangnya berada di min 1, min 4. Sama ya? Nah, ketika titiknya 0,0 sebagai cermin. Sekarang kita lanjut ketika terhadap sumbu X sebagai cermin. Oke, kita sembunyikan dulu ininya biar lebih fokus. Kita anggap X itu sumbu X mana nak? Mendatar ya, yang ini. Ketika kita cerminkan terhadap sumbu X, maka akan diperoleh bayangannya berada di titik berada di titik 1, min 4. Ini dia. Benar ya? 1, min 4 ketika kita cerminkan terhadap sumbu X. Ini sumbu X-nya. Oke, sekarang ketika kita yang ketiga, ketika kita refleksikan terhadap sumbu Y. Kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, ketika kita refleksikan terhadap sumbu Y, itu maka memperoleh hasil bayangan di min 1,4. Oke, sekarang kita lanjut yang keempat. Itu ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, nah artinya nilai X dan Y itu harus sama selalu. Berarti dia akan berada di mana garisnya? Garis ya, berarti dia berada di 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Kenapa? Karena nilai X dan Y sama. Coba kita input. Ini kita hilangkan dulu ya, kita hide dulu. Kok di delete? Kita buat garis Y sama dengan X.
Seperti ini dia nanti. Oke, ketika kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, bayangannya berada di sini, nah, 4,1. Oke, nah sekarang kita lanjut ke poin kelima. Ketika ada garis Y sama dengan min X, berarti itu kebalikan dari Y sama dengan X. Nah, ini dia. Ibu tutup dulu garis ini ya. Garis ini Ibu tutup dulu. Biar fokus. Nah, ketika kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan diperoleh bayangannya berada di titik min 1, min 4, min 1. Min 4, min 1. Sehingga di sini berlaku sifat cermin. Nah, jarak dari benda nyata ke cermin itu akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Sama ya kalau kita lihat. Yap. Nah, itulah tadi penjelasan materi kita tentang transformasi. Untuk hari ini kita membahas transformasinya hanya sampai 2 jenis saja, yaitu translasi dan refleksi. Minggu depan kita akan bahas tentang rotasi dan dilatasi. Sekian penjelasan dari Ibu. Silakan diulang-ulang lagi, Nak, untuk masalah contoh translasi dan refleksi berkaitan dengan garis, itu bisa dilihat di bukunya. Yang diajarkan ini adalah hasil perpindahan titik atau bangun datar. Kalau untuk bangun datar nanti, Nak, kalian bisa menggunakan mencari satu-satu titiknya.